Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga Prapaskah. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Tresia Watimena Telusa. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Tuhan, mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi ucaplah syukur, puji Tuhan juru selamatmu. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergemar, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala Allah. Ayo menyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Dosa kita yang ditanggungnya dalam korban putra tunggalnya, hingga kita dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya, ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mari kita tabiskan ibadah kita di pagi ini.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarkanlah nats pembimbing dari Roma pasal 12 ayatnya yang ke-16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Terimalah salam saudara-saudaraku, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Kami datang sebentar-Mu, kami pun datanglah dengan kasih-Mu. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa, pemilik kehidupan kami bersyukur atas anugerah dan kasih-Mu yang melingkupi perjalanan kehidupan kami selama sepekan yang lalu. Memasuki kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar akan seluruh keberadaan kami yang berdosa ini, seraya mengaku segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran, dan kelalaian. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa Tuhan, tak sungguh kami kasihi sesama kami di dunia. Ampunilah dosa kami. Di tengah
tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, berharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Saudara-saudara terkasih, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan dan pembacaan Alkitab di Minggu pagi tanggal 14 Maret 2021 terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Esra pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Esra pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami minta dengan penuh kerendahan hati, biarlah ada kuasa Roh Kudus berkarya di dalam hati dan pikiran kami. Jauhkanlah ya Tuhan Yesus pikiran-pikiran duniawi yang menghambat kami sehingga kami tidak mengenal Engkau dengan benar. Tolong dan mampukanlah kami ya Tuhan Yesus melalui kuasa hikmat Roh Kudus, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman di sepanjang perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana.
Pembacaan Alkitab terambil dari Esra 7 ayat 1 sampai 10. Esra 7 ayat 1 sampai 10. Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya, bin Asarya, bin Hilkiah, bin Salum, bin Sadok, bin Ahitub, bin Amarya, bin Asarya, bin Merayot, bin Serahya, bin Usi bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan, Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman Raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, di minggu pagi ini tanggal 14 Maret 2021 kita akan masuk dalam renungan atau khotbah yang akan saya sampaikan, dan ada sebuah kisah mengenai seorang gembala dengan domba-dombanya. Di suatu tempat ada seorang gembala, ia mempunyai begitu banyak domba. Gembala ini Bapak Ibu, dia sedang mengiringi domba-dombanya. Ia berencana untuk membawa domba-dombanya ini ke suatu padang rumput yang indah, di mana sudah tersedia rumput-rumput yang hijau dan segar, disertai sungai yang jernih dan banyak macam keindahan di sana. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, perjalanan itu cukup jauh dan butuh yang namanya kesabaran. Jadi sewaktu gembala ini sedang mengiringi domba-dombanya yang banyak itu, ada satu domba, katakanlah Bapak Ibu domba A, ia keluar dari barisan dan ia melihat ada sebuah sungai yang jernih. Domba ini mengira bahwa sungai itu dia memiliki air yang cukup enak jika ia minum. Tetapi Bapak Ibu, ketika gembala itu tahu bahwa sang domba ini keluar dari barisan,
Gembala itu menghampiri domba yang bandel itu, ia pukul pelan dengan tongkat, lalu domba itu berbalik lagi ke barisannya. Tapi itu tidak berlangsung lama, Bapak Ibu. Tiba-tiba ada seekor domba lain, katakanlah domba B. Ia keluar dari barisan karena lelah, karena haus dan lapar. Lalu pergi ke suatu sungai dan rumput-rumput liar yang agak jauh di sekitar barisan. Bapak Ibu tahu, gembala ini ia lihat domba B ini, ia kejar. Ia tinggalkan domba-domba yang lain dan ia pukul pelan domba itu. Tapi domba B ini, Bapak Ibu, lebih bandel dari domba A. Pada saat dipukul, dia meronta, dan itu membuat gembala menggendong domba itu. Dia pegang keempat kaki si domba, taruh di pundaknya, dan membawa kembali ke barisan domba-domba yang lain. Lalu menuntun seluruh dombanya ke rencananya semula, yaitu padang rumput yang indah. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, domba-domba yang bandel ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan Israel dan juga kita. Pembacaan kita di hari ini dari Esra pasal 7 ayat 1 sampai 10 adalah bagian dari rencana agung Sang Gembala untuk membawa pulang domba-dombanya. Yang menarik dari kisah ini, Bapak Ibu, adalah ketika bangsa Israel mereka pulang dari pembuangan di Babel, Bapak Ibu, tidak terjadi secara serentak, tetapi dibagi atas 3 gelombang. Gelombang pertama di bawah pimpinan Zerubabel dalam masa pemerintahan Raja Kores, Raja Persia, dengan tujuan untuk membangun bait suci di Yerusalem. Gelombang yang kedua, Bapak Ibu, di bawah pimpinan Esra pada masa pemerintahan Raja Artasasta, dengan tujuan untuk mengajar orang Israel tentang hukum Musa. Karena Esra ini sendiri, Bapak Ibu, adalah seorang ahli kitab. Dan gelombang yang ketiga di bawah pimpinan Nehemia, masih dalam pemerintahan Raja Artasasta. Dan Nehemia ini, Bapak Ibu, adalah seorang juru minum raja, orang kepercayaan. Otomatis hidup dan mati raja ada di tangan Nehemia. Dan tujuan kepulangan dari gelombang ketiga ini, Bapak Ibu, adalah membangun tembok Yerusalem. Bapak Ibu jemaat tahu apa yang pertama kali dilakukan oleh Esra ketika ia tiba di Yerusalem? Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk perhatikan pasal 9 ayat 3. Saya baca untuk kita sekalian. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Pasal 9 ayat 3 ini, Bapak Ibu, mau menunjukkan bahwa Esra dia kesal, sampai ia melakukan tindakan seperti mengoyak pakaian dan jubah, mencabut rambut kepala dan janggut, dan kemudian duduk. Kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat selanjutnya dari pasal 9 ini, Bapak Ibu, Esra duduk dari pagi sampai sore. Pertanyaan sederhana, kenapa Esra kesal? Saya cerita sedikit, Bapak Ibu. Jadi pada saat Esra sampai ke Yerusalem, ada beberapa pemuka bangsa Israel datang ke Esra. Lalu mereka memberitahu bahwa rakyat Israel, termasuk para imam dan orang-orang Lewi, hidup sama seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan Allah. Salah satunya adalah mereka kawin campur. Dan karena itu Bapak Ibu, sebagai seorang ahli kitab dari keluarga keturunan imam, kalau Bapak Ibu perhatikan dari ayat 1 sampai 4, keluarga Esra ini
berasal dari keturunan imam yang dipilih dan dikhususkan Allah untuk melayani di bait suci. Artinya, Ezra punya tanggung jawab penuh supaya Israel berbalik. Karena dia tahu Bapak Ibu, peristiwa saat Israel dibuang ke Babel sampai mereka diizinkan untuk kembali ke Yerusalem, ada rencana besar Tuhan Allah bagi bangsa Israel. Ezra dan orang-orang buangan di Babel ini Bapak Ibu sebenarnya sudah beda generasi. Tapi yang saya kaitkan tadi di ayat 1 sampai 4, kisah tentang karya besar bangsa Israel mengenai penyertaan Tuhan Allah bagi mereka ini diketahui oleh Ezra karena dituturkan dan diajarkan oleh keluarganya. Artinya, peranan keluarga cukup penting. Kalau di Perjanjian Baru Bapak Ibu ada yang namanya Timotius. Timotius ini adalah rekan sepelayanan Rasul Paulus. Dia punya ayah seorang Yunani, ibu Yahudi. Karena itu dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5 dikatakan bahwa sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Artinya Bapak Ibu, Rasul Paulus juga mengakui bahwa Timotius dia bisa menjadi rekan sepelayanan Paulus karena warisan iman dari ibu dan neneknya. Karena itu kita mengenal ada istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Like father, like son, like mother, like daughter. Dan apakah itu benar Bapak Ibu, bahwa pengaruh orang tua punya peranan yang besar untuk anak-anaknya? Pada tahun 2018 Bapak Ibu dilakukan sebuah penelitian mengenai apakah benar sifat orang tua berpengaruh pada anak-anaknya. Dalam penelitian ini Bapak Ibu melibatkan 200 orang tua. Jadi para peserta diminta untuk mengisi sejumlah pertanyaan seputar kepribadian mereka dan anak-anaknya. Dan ternyata Bapak Ibu, hasil penelitian ini mengatakan bahwa anak-anak yang memiliki orang tua yang suka marah, jarang berkomunikasi dengan anak-anaknya dan cenderung kasar, biasanya ketika anak-anak ini besar, mereka jarang tersenyum, mereka kaku, dan sulit beradaptasi dengan lingkungan luar. Bahkan bukan itu saja Bapak Ibu, dari hasil penelitian dari faktor genetik, anak laki-laki biasanya pintar berdasarkan faktor genetik dari ibu mereka. Kalau anak perempuan dia pintar, itu campuran faktor genetik ayah dan ibu. Bahkan ahli bilang Bapak Ibu bahwa bentuk gigi dari anak-anak itu biasanya menurun dari gen ayahnya. Dan anak-anak yang punya gangguan mental, hiperaktif atau bipolar, biasanya mereka mengikuti gen dari ayahnya. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, bahwa pengaruh orang tua sangat penting dalam mewujudkan apa yang seharusnya dilakukan oleh anak-anaknya. Dengan kata lain Bapak Ibu, jadi kalau mama dan papa malas berdoa, malas beribadah, itu turun ke anak-anaknya. Orang tua yang terbiasa pada hari-hari tertentu dia kumpulkan anak-anaknya lalu berdoa, suatu saat ketika anak-anaknya besar, mereka juga akan mengikuti contoh orang tua mereka. Apalagi di masa pandemi COVID ini Bapak Ibu, kita diberikan kesempatan lebih banyak untuk di rumah bersama-sama dengan anak-anak dan keluarga. Karena itu Bapak Ibu perhatikan ketika saya jelaskan cara Tuhan Allah
membawa pulang Israel ke Yerusalem ada 3 gelombang. Dan tugas gelombang pertama adalah bangun bait suci. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Allah tidak memberikan tugas yang pertama, yaitu membangun tembok Yerusalem terlebih dahulu? Tuhan Allah mau menunjukkan bahwa Dialah yang seharusnya yang paling utama dalam perjalanan hidup Israel, juga dalam perjalanan hidup saya dan Bapak Ibu. Demikian juga dengan kita sebagai keluarga, orang tua. Sudahkah kita menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita? Mengandalkan Tuhan di dalam segala hal perjalanan hidup kita. Saya bilang Bapak Ibu bahwa orang tua yang mengandalkan Tuhan, pasti hidup anak-anaknya dijamin dalam kuasa Tuhan. Orang tua yang melayani Tuhan dalam berbagai bentuk, bahkan yang paling kecil sekalipun Bapak Ibu, akan diperhitungkan Tuhan. Dan anak-anaknya tidak akan berkekurangan. Di masa pandemi COVID ini kadang orang mau melayani takut-takut Bapak Ibu. Kita pun tidak bisa melarang orang atau memaksa orang untuk melayani. Tapi ada contoh yang mau saya sampaikan dalam khotbah di minggu pagi ini mengenai rekan pelayanan kita almarhum Penatua Liverly Liv April Thomas. Terakhir saya melayani bersama-sama dengan beliau pada tanggal 4 dan 5 Maret pada saat kedukaan keluarga Yunus Rompas di sektor 1. Seluruh warga jemaat GPB Silo tahu karakter ciri khas dari almarhum, punya sifat yang lucu. Dan bahkan Bapak Ibu pada saat membawa mobil ambulans milik GPB Silo, almarhum beliau mengangkat peti jenazah bersama-sama dengan Bapak Diaken Giat Patsono. Pulang dari tempat pemakaman, saya dan beliau bersama-sama di dalam mobil ambulans. Kami berbicara banyak hal, tapi Bapak Ibu tahu pembicaraan terakhir yang ia sampaikan adalah kebanggaan memiliki 2 anak terkasih, Gerald dan Livy. Bahkan yang terakhir Bapak Ibu beliau bilang, Gerald pintar, punya indeks prestasi atau IP 4, bisa dapat beasiswa dan sekarang menjadi asisten dosen. Tapi yang paling membuat beliau bangga dengan Gerald adalah sesibuk apapun, kalau diminta untuk melayani, Gerald akan tinggalkan kesibukannya. Itu yang saya bilang Bapak Ibu, bahwa contoh dari orang tua otomatis akan menurun pada anaknya. Kita semua percaya Bapak Ibu bahwa orang tua yang mewarisi hidup yang baik, melayani dan mengandalkan Tuhan, mungkin saat ini belum kelihatan Bapak Ibu. Tapi suatu saat Bapak Ibu akan lihat hasilnya pada anak-anak kita. Memang kadang-kadang kita juga seperti domba-domba yang bandel. Tuhan sudah punya rencana yang indah untuk kita, walaupun kadang kita keluar dari barisan. Tapi Tuhan sungguh baik. Ia akan kejar kita, bahkan tinggalkan domba yang lain untuk kejar kita, lalu memukul kita dengan sedikit teguran. Lalu kita akan berbalik pada rencananya. Tapi terkadang Bapak Ibu kita seperti domba B, sudah ditegur oleh Tuhan, tidak mau mendengar, lalu dengan penuh kasih sayangnya, Ia menggendong kita supaya kita tidak bisa apa-apa selain bersama Dia, Sang Gembala Agung. Dia akan menggendong kita di bahunya supaya kita tidak bisa pergi kemana-mana. Ia mencari kita Bapak Ibu. Gembala kita mempunyai rencana yang indah. Walau jalan itu penuh kerikil, semak duri,
dan ilalang. Dalam Minggu Prapaskah ini Bapak Ibu, kita maknai sengsara, kematian, dan kebangkitan Yesus, supaya hidup kita, keluarga kita, memberi dampak yang positif bagi orang lain, sehingga nama Tuhan Yesus dipuji dan dimuliakan. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersaat teduh sejenak, merenungkan akan firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Jelikanlah matamu dengan tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang entaskan kemiskinan. Jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, karena syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, karena syukur dalam Kristus Tuhanmu. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri dan bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku kita berdoa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Maha besar ya Tuhan Allah, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di sepanjang perjalanan hidup kami. Firman-Mu hari ini menegaskan kepada kami semua bahwa Engkaulah Gembala yang agung. Kami sadar sungguh Tuhan Yesus, kadang kami sebagai domba-domba-Mu, kami nakal, kami tidak setia, tetapi kasih dan setia-Mu tidak pernah berkurang di sepanjang perjalanan hidup kami. Karena itu Bapa di sorga, ajarkanlah kami dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, supaya kami memberikan diri, waktu kami untuk keluarga,
suami, istri, anak-anak kami, untuk lebih mengenal lebih dalam tentang kasih dan kuasa-Mu. Dan bukan hanya itu saja Bapa di sorga, ajarkanlah juga kami supaya kami memberi dampak positif, dampak yang berguna bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam minggu-minggu ini secara khusus Tuhan, kami mendoakan saudara-saudara kekasih kami yang berduka cita, keluarga Tupesi Lawrence, keluarga Baker Warela, keluarga Lopulalan, keluarga Yunus Rompas, keluarga Halatu, Ibu Ida, dan anak-anak serta cucu terkasih. Dan tidak lupa Tuhan secara khusus keluarga Thomas Luminggas, Ibu Stevi dan kedua anak kekasih Gerald dan Livi. Tuhan Yesus tolong Ibu Stevi, Gerald dan Livi dalam menjalani perjalanan hidup tanpa orang yang mereka kasihi. Almarhum Penatua Liverly Liv April Thomas. Kami percaya bahwa ada rencana Tuhan Yesus yang indah untuk Ibu Stevi dan anak-anak. Tuhan Yesus berikan kekuatan dan penghiburan yang sejati bagi Ibu Stevi, kedua anak kekasih Gerald dan Livi, juga keluarga besar Thomas, baik itu yang berada di Yunani, di Manado, di Jakarta, maupun di mana saja. Kami juga mendoakan saudara-saudara kekasih kami yang menderita, Ibu Debbie Lewaka Besi, Ibu Yohana Yakob. Mari Tuhan Yesus jamah mereka. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah dokter dan tabib yang benar. Obat-obatan yang mereka minum, makanan yang mereka makan tiap hari, bahkan keluarga mereka, Tuhan Yesus berikan kekuatan dan sukacita bagi mereka. Kami juga mendoakan orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan Yesus lindungi mereka. Lindungi juga kami semua Tuhan di masa pandemi COVID. Ketika kami tetap harus bekerja demi hidup ini, Tuhan Yesus tolong dan jaga kami dimanapun kami berada. Dan lebih khusus lingkungan di mana gereja-Mu ini berada, Kompleks Permata. Tuhan Yesus tolong jaga dan sertai kami semua Tuhan. Juga ingatkan kami untuk kami selalu mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Proses vaksinasi yang sementara berlangsung juga kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa pelan tapi pasti badai ini akan berlalu dari sepanjang perjalanan hidup kami bahkan dunia ini. Kami juga mendoakan secara khusus GPIB Jemaat Silo, Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Yosef Aeng dan keluarga, pelaksana harian Majelis Jemaat, para penatua, diaken, korsek, wakorsek, komisi-komisi, karyawan kantor gereja Silo, koster. Tuhan Yesus tolong dan sertai kami semua Tuhan. Kami mendoakan kami yang sudah melayani dalam ibadah minggu di hari ini. Penatua Pierre Sokota, Penatua Salmon Siahaya, Diaken Giat Haripat Sono, Diaken Fesa Ririmase, pemandu lagu Bapak Deni Tupan, Ibu Els Bukilo, organis Ibu Gwendolyn Samu-Samu, bahkan petugas multimedia yang tidak pernah lelah untuk melayani, Bapak Diaken Fesa Ririmase dan Bapak Diaken Mateus Panjung. Tuhan berkati kami semua Tuhan, supaya pelayanan yang kami lakukan ini membawa berkat bagi umat-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya.
Dengarlah nats Alkitab yang terambil dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan dapat diberikan melalui QR Code, transfer bank, atau dengan mengumpulkan dalam amplop lalu disetorkan ke gereja pada hari Minggu atau ke kantor majelis jemaat pada hari dan jam kerja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 39 bait 1 dan 2. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermenang dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam syukur. Ya Tuhan, Allah yang maha murah, Allah yang maha pengasih, pada pagi hari ini kami bersyukur bahwa kami dapat mempersembahkan sedikit dari milik kami. Karena persembahan yang kami berikan ini menjadi berkat bagi pelayanan dan kesaksian jemaat-Mu, khususnya jemaat Silo. Berkati juga Tuhan para presbiter yang mengelola persembahan ini. Berikan hikmat dan pengetahuan yang baik yang daripada Tuhan, sehingga persembahan ini bisa dipakai dengan tepat sasaran. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan ringkasan warta jemaat Minggu ketiga Prapaskah 14 Maret 2021. Dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat yang misioner, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya
untuk ambil bagian aktif dalam kegiatan-kegiatan jemaat, sebagaimana tercantum dalam Warta Jemaat. Kami hanya menginformasikan beberapa hal sebagai berikut. Bidang iman ajaran dan musik gereja atau imaji muger. Ibadah hari Minggu masih dilaksanakan secara daring atau online melalui kanal YouTube GPIB Silo setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah hari Minggu pelayanan anak untuk kelas TK dan anak kelas kecil secara daring melalui kanal YouTube GPIB Silo Jakarta setiap hari Minggu pukul 7, dan untuk anak kelas tanggung melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah keluarga dilaksanakan secara daring atau online melalui kanal YouTube GPIB Silo Jakarta setiap hari Rabu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Bidang pengembangan ekonomi gereja atau PEG menginformasikan kepada warga jemaat persembahan ibadah hari Minggu, amplop persepuluhan, amplop akhir tahun, dan atau amplop syukur lainnya dapat jemaat berikan dengan cara 1. Diantar langsung ke gedung gereja dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia pada setiap hari Minggu. Kedua, persembahan dapat dilakukan melalui QR Code atau barcode yang tertera pada layar pada saat ibadah dan terdapat pada warta jemaat. Ketiga, dapat dilakukan melalui transfer melalui rekening BRI GPIB Silo, nomor rekening tertera pada layar dan warta jemaat. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bidang PPSDI. Kelas katekesasi. Kelas katekesasi reguler dan khusus tahun 2021-2022 akan kembali dibuka. Bagi jemaat yang ingin mendaftar dapat mengambil atau mengisi formulir pendaftaran di ruang sekretariat setiap hari dan jam kerja. Berita duka, bidang informasi, komunikasi, dan penelitian pengembangan atau Infokom Litbang. Berita duka cita, telah berpulang kepada Bapa di sorga, Saudara Salmon Rompas, pada hari Kamis 4 Maret 2021 dalam usia ke-52 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat 5 Maret 2021 di TPU Tegal Alur. Majelis Jemaat dan menyatakan turut seperasaan dan kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Penghibur sejati, menguatkan dan menghibur seluruh anggota keluarga yang berduka. Kedua, berita duka cita. Telah berpulang kepada Bapa di sorga, Penatua Liveri Thomas, Ketua 2 PHMJ saat ini, dalam usia ke-55 tahun, pada hari Selasa 9 Maret 2021. Jenazah telah disemayamkan pada hari Rabu 10 Maret 2021 di TPU Tegal Alur. Majelis Jemaat dan jemaat menyatakan turut seperasaan kiranya Tuhan Yesus yang adalah sumber penghiburan sejati memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh anggota keluarga. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang ikut ambil bagian dalam ibadah online dan daring di pagi hari ini. Kepada pelayan firman, pagi hari ini Pendeta Trisio Watimena Teluse, para presbiter, diaken dan penutua yang bertugas
pemandu lagu, organis, pelayan multimedia, dan teknisi yang bertugas dalam ibadah ini. Demikian warta hari ini, kiranya Roh Kudus menolong kita melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja melalui hidup, kegiatan, dan kiranya kita bersama melalui hidup, kegiatan, dan karya kita bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat saya undang untuk berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Sebagai nyanyian pengutusan Gita Bakti 342 bait 1 dan 2 kita nyanyikan bersama-sama. Allah Bapa Tuhan, Allah Maha Agung, Kaulah perlindungan, benteng yang teguh di lintasan waktu. Kami Kau naungi dalam kelemahan, kuat Kau beri curahan rahmat dan kasih setia-Mu, lanjutkan Tuhan bagi orang-orang yang sudah mengenal Engkau. Keadilan-Mu dan pembaharuan-Mu nyatakan Tuhan, jadi kesukaan bagi yang tulus hatinya. Kasih setia-Mu abadi. Allah Bapa Tuhan, sumber pengharapan, penentu sejarah di masa depan, di sepanjang tahun kami Kau sertai, samsung hari baru, bumi yang permai. Curahkan rahmat dan kasih setia-Mu, lanjutkan Tuhan bagi orang-orang yang sudah mengenal Engkau. Keadilan-Mu dan pembaharuan-Mu nyatakan Tuhan, jadi kesukaan bagi yang tulus hatinya. Kasih setia-Mu abadi. Saudara-saudara jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. So kami